Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qail wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'ti min kulli fajjin amik. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba ngaji tentang rukun Islam yang kelima terkait dengan rahasia haji. Haji merupakan satu rukun Islam yang kelima sekaligus menjadi kesempurnaan beragama kita. Oleh sebab itu penting bagi umat Islam, baik yang sudah haji maupun yang belum haji, baik yang akan umroh maupun yang sudah melaksanakan umroh, untuk mengenali dan mengetahui tentang kitab rahasia haji. Maka itu mohon disimak bersama-sama di dalam kitab Mau'idhatul Mukminin ini dengan penjelasan yang insya Allah menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua dengan cara mengetahui dan mengerti tentang rahasia-rahasia dan hikmah di dalam haji dan umroh. Kita sebagai seorang muslim akan mempunyai himmah yang kuat bagi kita semua untuk bisa menyempurnakan ibadah dari rukun Islam yang kelima ini. Untuk itu mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asraril Haji, kitab menerangkan tentang rahasia-rahasia haji. Ja'alallahul baital atiqah. Ja'ala telah menjadikan siapa Allah al-baita, rumah al-atiqah yang antik, rumah kuno, rumah antik. Nama daripada Baitullah, nama lain sebelumnya itu disebut Baitul Atiq. Mengapa disebut dengan Baitul Atiq, rumah kuno, rumah antik? Karena hampir tidak hanya umat Islam tapi orang-orang jahiliyah dulu, bahwa Ka'bah itu sudah dijadikan tempat sakral. Bahwa Ka'bah itu, Baitul Atiq itu sebuah tempat di mana orang-orang yang pada saat belum masuk Islam itu telah memelihara, telah menghimpun akan rumah ini. Dan rumah ini dibangun ribuan tahun yang silam pada saat yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian lambat laun menjadi sebuah yang disebut dengan Baitullah. Bahkan ada riwayat bahwa Nabi Adam pun salah satu pendiri pondasi pertama dari Baitul Atiq ini. Dinamakan Baitul Atiq, rumah kuno, memang inilah tempat pertama kali yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sentral untuk menghadap dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berdirinya masjid-masjid, dan Ka'bah sebagai sentral tempatnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah antik itu masabatan linnasi, sebagai tempat tinggal bagi banyak orang.
Jadi dulu di kaum jahiliyah dulu, mereka itu menempati tempat ini. Tempat ini tidak hanya nyaman ditempati, tapi wa'amna, dan menjadi tempat yang aman, tempat yang bisa memberikan perlindungan. Dan siapapun orang yang masuk ke rumah ini, maka dijamin keamanannya. Wa akramahu, dan telah memuliakan siapa Allahu kepada Baitul Atiq, dinisbati dengan dinisbatkan, digolongkan, dikaitkan, dita'alluqkan ila nafsi, dicantolkan dengan diri Allah, dengan nama diri Allah. Sehingga Baitul Atiq itu berubah menjadi Baitullah, rumahnya Allah. Nah tentu itu semua ada maksud dan tujuan apa? Tasyrifan, menjadi sebuah kemuliaan. Tasyrifan hali karena memuliakan, wa tahsinan, dan juga rumah ini mulia dan rumah ini juga terjaga. Wa amnan, dan tentu aman. Tentu kemuliaan Baitul Atiq itu menjadi rumah yang mulia karena dinisbatkan, dita'alluqkan dengan kalimat Allah. Setiap benda, setiap makhluk yang dinisbatkan kemudian ada Allahnya, pasti sesuatu itu mulia. Seperti Rasulullah, utusan Allah. Seperti Baitullah, rumah Allah, itu otomatis menjadi mulia. Rumah Allah yang dimaksudkan bukan Allah tinggal di situ, tidak. Bukan seperti itu pemahamannya rumah Allah. Rumah Allah itu artinya bahwa tempat-tempat yang dimuliakan, yang menjadi mulia karena di situ telah ditetapkan sebagai, kalau itu masjid, bahwa tempat itu sebagai tempat untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Rasulullah sebagai utusan yang kemudian dinisbatkan dengan Allah, menunjukkan bahwa orang itu betul-betul diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah, hukum-hukum yang bersumber dari Allah. Begitu juga disebut Abdullah. Kalau nama abdun saja biasa, hamba. Tetapi kemudian diberi nama Allah, dinisbatkan, dita'alluqkan dengan lafaz Allah, maka menjadi mulia. Seorang hamba itu kan makhluk yang dibawa, makhluk yang hina. Ya, kalau disebut hamba. Tapi kemudian dikasih Allah, maka akan menjadi mulia, hamba Allah. Bukan hamba dunia, bukan hamba kekayaan, bukan hamba pangkat, bukan hamba jabatan. Kalau hamba jabatan maka menjadi hina. Kalau hamba harta benda menjadi hina. Tetapi begitu dinisbatkan dengan kalimat Allah, Abdullah, maka hamba itu menjadi mulia. Makanya bahagialah orang kalau digelari dengan Abdullah. Maka itu nama yang baik itu khairul asma indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Maka itu kalau dikaitkan dengan nama, sebaik-baik nama itu adalah nama di mana di situ ada nisbatnya Allah, nama Allah atau sifat-sifat Allah, Abdullah wa Abdurrahman. Ini bicara tentang penisbatan kepada Allah daripada makhluk. Dan waja'ala, dan telah menjadikan siapa Allah ziaratahu sebagai tempat berziarahnya. Ya, berziarah. Wa tawafa, dan sebagai tempat tawaf, berkeliling bihi dengan Baitul Atiq, dengan Baitullah tadi. Jadi Allah menjadikan tempat ziarahnya
tempat ziarah Baitul Atiq dan tempat tawaf Baitul Atiq hijaban, hal menjadi hijab, menjadi satir, menjadi penutup, menjadi penghalang kelak bagi kita semua. Penghalang apa yang maksudkan adalah bainal abdi, penghalang antara hamba, wa bainal iqabi, dan antara siksa. Jadi Allah menjadikan menziarahi kepada Baitul Atiq, kepada Baitullah dan berkeliling di sana itu ternyata nanti kelak akan bisa menjadi satir, hijab, tutup antara hamba dengan siksa-siksanya Allah. Menyelamatkanlah maknanya. Wa majnan, dan akan menjadi bebas, diselamatkan, dibebaskan dari segala hal yang membelenggu, yang menyiksa kepada makhluk. Wal haju, adapun haji, min baini arkanil islami, itu termasuk bagian daripada pondasinya Islam. Wabana wa mabanihi, adapun bangunan-bangunannya haji itu adalah ibadatul umrati, yaitu ibadah umrah. Jadi haji ini kalau kita ingat merupakan bagian daripada rukun Islam. Pondasi Islam itu haji, di antara yang terakhir. Dan bangunan-bangunan di dalam haji itu berupa ibadah umrah. Haji itu juga di samping bahwa merupakan pondasi Islam dan kesempurnaan Islam. Wal hajju min baini arkanil Islam wa banihi ibadatul umrati wa tamamul islami wa kamaluddin, dan menjadi penyempurnanya keberagaman, penyempurnaannya Islam, dan menjadi penyempurnanya beragamannya seorang, agamanya seorang. Wa ajdaru biha, dan adapun yang paling pas biha dengan kajian kitab Asrarul Haji itu antusorifa, yaitu memperhatikan, untuk mengarahkan al-inayah, perhatiannya ila syarhiyah, untuk menjelaskannya tentang Asrarul Haji. Maka pas untuk menghadapkan atau mengarahkan ya maksud daripada penjelasan ini semua. Jadi pas kalau kemudian dijelaskan tentang rahasia-rahasia haji dan diperinci rukun-rukunnya haji dan etika-etika di dalam haji dan keutamaan dan rahasia haji. Ini pas dan layak untuk kita jelaskan satu persatu nanti. Maka itu fadhailul haji, maka adapun keutamaan haji, keutamaan haji, wa fadilatul baiti, dan keutamaan Baitullah, wa Makkah, dan keutamaan Makkah, wal Madinah, dan keutamaan Madinah, wa syaddur rihali, dan sulitnya, ya betapa sulitnya, beratnya untuk rihal, berangkat ilal masajidi, ke masjid-masjid. Jadi hikmah juga nanti, hikmah tentang beratnya untuk berangkat ke masjid.
Oleh sebab itu di dalam kajian ini diawali dengan dawuhnya Allah, wa qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin, dan serulah wahai Ibrahim, finnasi, kepada seluruh manusia, bil haji, untuk melaksanakan haji, yatuka, mereka datangkah kepadamu, rijalan, dengan berjalan kaki, wala kulli dhamirin, dan di atas kendaraan onta yang kurus, yatina, mereka datang min kulli fajjin amiq, dari seluruh jajan penjuru dunia. Serulah wahai Ibrahim seluruh manusia yang ada di dunia ini untuk datang kepadamu biar melaksanakan ibadah haji. Bagaimanapun caranya mereka datang, baik bisa dengan jalan kaki maupun mereka mengendarai kendaraan. Ya mungkin dulu kalau jangkauannya dulu kan masih, kalau dari Indonesia tidak mungkin lah tempo dulu di zamannya Nabi Ibrahim juga makhluk belum begitu ada. Ada di seputaran Jazirah Arab, tentu makhluk itu yang banyak masih. Dan dulu masih banyak dilakukan orang berjalan kaki. Ada yang naik kuda, naik onta. Tapi dengan sekarang itu, dengan jajahan dunia, seluruh penjuru dunia itu jauh kan menuju Mekah. Maka perlulah kemudian menciptakan namanya kendaraan. Nah, bicara masalah kendaraan, tempat, alat untuk dikendarai menuju ke Haramain itu sekarang kan berkembang. Berupa apa itu? Berupa pesawat. Dan pesawat ini adalah salah satu-satunya kendaraan yang paling cepat. Kalau orang Indonesia, dari Indonesia menuju Haram ditempuh dengan sekitar dengan waktu 10 jam. Lah ini semua diseru oleh Nabi Ibrahim untuk melaksanakan haji atas perintah Allah. Qala dawuh siapa Qatadah, Imam Qatadah, seorang mufassir. Lama amarullah, ketika memerintah siapa Allah Azza wa Jalla Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ayu adzina, agar menyeru siapa Nabi Ibrahim, binasi, kepada seluruh manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Nada, maka kemudian menyeru, memanggil siapa Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, diumumkan oleh Nabi Ibrahim, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan agung, bana telah membangun, baitan, sebuah rumah yang disebut dengan Baitullah. Allah telah menetapkan rumah, Allah telah membangun sebuah rumah yang namanya Baitullah. Fahajju, karena Allah sudah membangun rumah namanya Baitullah, fahajju, maka kalian semua berhajilah, bersengajalah untuk datang kepada baitan, kepada rumah Allah. Dan diseru
Seru itu bisa maknanya adalah undangan, diundang. Semua manusia itu diundang pada dasarnya oleh Nabi Ibrahim. Kalau diibaratkan undangan berupa kertas, ya, berupa undangan yang berupa undangan kertas dengan bacaan itu, tentu ini kan tergantung kepada yang diundang. Maka itu berbeda-beda. Ada orang yang masih muda sudah haji, ada orang yang baru balik sudah haji, ada bahkan yang masih anak-anak itu sudah haji, bahkan ada yang bayi itu juga haji, ada yang sampai telat umurnya sudah di atas 80 tahun itu baru haji. Ini jelas ada kaitannya dengan undangan, ya. Kalau ibaratnya undangan, orang kondangan itu tergantung sejauh mana perhatian orang-orang itu atas undangan ini. Karena undangan ini begitu manusia lahir itu sudah diundangkan, sudah diserukan semua manusia itu untuk hadir ke Baitullah. Tentu yang diundang ini dibatasi kepada orang-orang Islam saja, karena itu menjadi syarat, ya. Syarat wajibnya itu adalah Islam. Di antaranya adalah Islam. Nah, tergantung pada sikap kita ketika dapat undangan dibaca apa enggak. Atau kita perhatikan apa enggak dengan adanya undangan. Kalau kita begitu ada undangan kita baca, kemudian kita letakkan, kita abaikan, bagaimana mungkin kita akan ingat? Bagaimana mungkin kita punya himmah, semangat yang kuat untuk menghadiri undangan itu kalau hanya dibaca, setelah itu dibiarkan. Ada undangan itu dibaca dan kemudian diniati, ditandai tanggalnya, ditandai bulannya, ditandai tahunnya, dipersiapkan dirinya kalau hari ini masih belum mampu. Dari undangan itu nanti kan semestinya saya untuk berangkat menuju undangan itu kan harus pakai ongkos. Sejak itu karena dapat undangan 1 tahun itu dapat undangan, yang undangan sudah diterima di rumahnya, diperhatikan waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dia terus mengumpulkan sangu yang akan dibuat menghadiri undangan. Itu baru punya himmah kuat, ada semangat. Ya walaupun punya uang kuat, punya uang banyak, fasilitas ada, tapi ketika ada undangan cuma dibaca saja, begitu selesai lupa. Bagaimana mungkin bisa hadir kepada undangan itu kalau itu diibaratkan undangan? Lebih-lebih undangan itu kemudian tidak dibaca sama sekali. Begitu datang undangan di rumahnya dia, sudah dianggap larahan, dianggap sampah, dibakar kemudian kertasnya itu. Apalagi memang undangan itu begitu ada diletakkan di pintu, habis itu tidak pernah sama sekali dibaca. Nah, ini tergantung kepada kita, sikap kita ketika ada undangan. Dan perlu tahu bahwa semua umat Islam itu diundang oleh Nabi Ibrahim, oleh Allah melalui Nabi Ibrahim, diundang. Maka itu orang itu tergantung kepada bagaimana mensikapi terhadap undangan daripada tuan rumah. Kalau dalam hal ini Baitullah, haji diundang, ya tentu bagaimana rasa himmah Anda ketika mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa tadi Qatadah di dalam menafsirkan tentang ayat wa'adzim itu, Nabi Ibrahim kemudian punya kewajiban untuk menyeru dan memanggil. Tapi tentu bahwa orang haji itu biar sekali haji bagus,
mabrur, sekali umroh makbul, maka harus ada hal-hal yang diperhatikan di dalam pelaksanaannya itu. Karena kalau tidak kita itu rugi, hilang nilai-nilai undangan itu, hilang. Tidak banyak mendapatkan hikmah, tidak banyak mendapatkan pahala, justru tertolak semua dari apa yang kita lakukan selama di dalam undangan haji maupun umroh. Maka itu perlu dijaga sikap, perilaku, dan perbuatan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita, man adapun barang siapa itu hajja, melakukan haji al baita, ke Baitullah, walam yarfus, maka jangan pernah rofas, ngomong kotor, ngomong jelek, ngomong mungkar, ngomong maksiat, dijaga betul mulutnya. Jangan sampai mengadu domba, jangan sampai membuli, jangan sampai menghibah. Itu betul-betul dijaga lisan. Karena betul lisan itu tidak bertulang, tapi sulit untuk dipelihara, Pak, untuk dijaga. Ya karena tidak bertulang itu, makanya dia sering nyocros, dia sering kebablasan. Maka itu perlu diperhatikan bagi orang yang mau haji, bagi orang yang mau umroh. Falam yarfus, ingat, jangan pernah ngomong kotor. Walam yafsuk, dan jangan pula melakukan kefasikan. Hentikan melakukan kemaksiatan kecil itu, hentikan. Kalau sampean sudah bisa menjaga lisan dari rofas, dari omongan kotor, kemudian menjaga perilaku, sikap kefasikan, sikap fasik, maka jaminannya kharaja, maka keluar min dzunubihi, dari dosanya orang yang haji, kayaumin waladatu ummu, sebagaimana hari waladat yang telah melahirkan siapa ibu, waladat yang telah melahirkan kepada anak, siapa ummu, ibunya man atau ibunya anak. Jadi jaminannya luar biasa. Begitu memang dimabrurkan oleh Allah, diterima hajinya, diterima umrohnya, maka orang itu kalau kembali ke negaranya, pulang nyampe di rumahnya, maka bak seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci, tidak ada sedikit pun kotorannya, seperti kertas putih. Ya, itu hikmahnya orang melaksanakan haji. Wa yurwa, dan telah diriwayatkan juga, karena pasti orang kalau sudah berhaji itu pelaksanaannya kan juga harus ada di depan Ka'bah. Di antaranya kita tawaf mengelilingi Ka'bah, ya. Setelah itu kita sa'i, tawaf lagi. Dan tawaf itu bisa dilakukan kapanpun, walaupun tidak pakai pakaian ihram bisa. Karena tawaf itu seperti orang sholat sunnah, tahiyat al masjidnya itu di Masjidil Haram itu ya berupa tawaf itu. Maka itu yang ditawaf itu karena Ka'bah. Dan Ka'bah itu ternyata juga memberikan keberkahan kelak nanti di akhirat. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, annal Ka'bata, wa qala, dan dawuh siapa Rasulullah SAW, innal Ka'bata, sesungguhnya Ka'bah itu tuhsyaru, akan dibangkitkan, akan dibangunkan di yaumul ba'ats, nanti semua makhluk itu akan dibangunkan, akan dibangkitkan, termasuk Ka'bah itu akan dibangkitkan. Bangkitnya Ka'bah itu kal arusil mazfufah, seperti manten yang diarak, manten yang diarak oleh pengarak-pengarak. Jadi sebuah simbol besar Ka'bah itu nanti kelak akan dibangkitkan, yang mana kebangkitan Ka'bah itu nanti seperti manten yang diarak oleh pengarak. Siapa yang menjadi pengarak? Wa kullu man hajjaha, dan adapun seluruh
dari orang-orang yang melaksanakan haji ke Baitullah, ke Ka'bah itu muta'alliqun akan bergelantungan lah bi astariha, dengan satir-satirnya Ka'bah, dengan dinding-dinding Ka'bah. Yang dimaksudkan dinding ya pinggiran Ka'bah itu, temboknya itu. Sekalipun tidak langsung di situ ada kiswah. Sebagaimana itu orang bergelantungan di Ka'bah nanti. Bergelantungan di tembok-tembok Ka'bah, yas'auna, hale dalam keadaan mereka itu berkeliling haulaha di sekitar Ka'bah. Hatta tadkhulal jannata, sehingga masuk siapa Ka'bah al jannata, surga. Jadi yang menjadi pengawal, yang tukang ngarak, yang ngiring nanti ketika Ka'bah itu dibangkitkan dari kubur untuk kumpul di mahsyar itu, maka Ka'bah itu akan berjalan sendiri. Di belakangnya adalah pengantar-pengantar atau pengiring-pengiring, pengarak-pengarak. Siapa itu? Yang dimaksudkan pengarak, tukang ngarak, tukang ngantar itu adalah semua orang-orang yang pernah bertawaf, melakukan tawaf di sana. Baik itu orang haji maupun umrah. Sampai diarak berjalan Ka'bah itu, sampai namanya Ka'bah itu digelantungi oleh pengarak-pengarak, naik bergelantungan di astar-astarnya Ka'bah, di dinding-dinding Ka'bah, bermiliat-miliat manusia sambil mengelilingi ya Ka'bah. Setelah mengelilingi ya Ka'bah itu kemudian masuk ke surga, dan semua orang yang bergelantungan di tembok-tembok Ka'bah itu juga ikut masuk surga. Jadi ini luar biasa, Pak, luar biasa hikmah daripada orang yang berhaji maupun berumrah. Lebih-lebih terkait dengan biaya, Anda tidak usah khawatir, tidak usah merasa kehilangan sesuatu yang disedekahkan untuk kepentingan jalan Allah. Jangan merasa Anda rugi, jangan merasa Anda kehilangan, dan jangan dihitung-hitung lagi. Tetap kalau Anda membeli dagangan Allah, Allah akan beli mahal. Ya, kalau kita jual ke manusia paling badi ya 500 rupiah. Wong beras saja untuk naik jadi 2000 badinya sulit. Ya sulit menaikkan. Kalau berdagang sama manusia itu paling dikasih badi atau hasil itu hanya 1000 lah paling banyak. Ketika Anda sedang bertransaksi dengan Allah dalam bentuk ibadah yang mengeluarkan harta benda berupa uang, materi-materi yang lain, Anda tidak usah khawatir. Anda jangan merasa rugi bisnis dengan Allah, berdagang dengan Allah, akan dibeli mahal oleh Allah. Apa yang dimaksudkan berdagang? Ya ketika Anda beribadah kepada Allah harus mengeluarkan dana besar seperti orang haji, seperti orang umroh, seperti orang sedekah membangun masjid, memberikan kepada fakir miskin. Pemberian-pemberian Anda yang Anda tasarufkan kepada untuk kepentingan haji dan umroh, membangun masjid, membantu orang, itu jangan merasa rugi karena Anda telah transaksi dengan Allah. Dan pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih mahal, akan dibeli oleh Allah yang lebih mahal. Maka itu Hasan Al-Basri mengatakan, waqala Al-Hasan Al-Basri, anna shadaqata dirhamin fiha bimi'ati alfin. Ini tidak usah khawatir ya, bahwa anna shadaqata dirhamin, sesungguhnya sedekah 1 dirham, fiha di dalam sedekah itu bimi'ati alfin, gantinya dibeli oleh Allah dengan 100.000. Mari bayangkan 1 dirham, hitung-hitungannya kalau 1 dirham itu umpamanya 3.500. Yes, kalau hitungannya di sini umpamanya 10.000. Lo bayangkan loh, itu akan dibeli oleh Allah, Anda akan diganti oleh Allah
menjadi berapa? 1 dirham. Sedekah 1 dirham itu diganti 100.000 dirham. Bayangkan, sudah luar biasa Allah ngasih bati itu laba kepada kita. Jadi enak sesungguhnya kalau transaksi dengan Allah enak. Wa kadzalika, dan demikian juga kullu hasanatin, adapun setiap satu kebagusan, kebaikan, bimi'ati alfin, itu akan dibeli, diganti dengan 100.000 kebaikan. Satu kebaikan yang kita lakukan di tanah haram itu satu itu akan dilibatkan menjadi 100.000 kebaikan. Ini salah satu keistimewaan juga yang ada di tanah haram. Dan kita jangan merasa rugi, merasa kehilangan kalau mengeluarkan segala sesuatu untuk kepentingan ibadah. Itu jangan sampai merasa Anda itu kehilangan. Ketika Anda bertransaksi dengan Allah, maka Allah akan melebihi pembeliannya berlipat ganda. Wa yuqalu, dan dikatakan inna sayyiati tudha'afu biha kama tudha'aful hasanatu. Inna sayyiati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan jelek itu tudha'afu, akan dilipat gandakan biha, dengan perbuatan jelek, kama sebagaimana tudha'afu dilipatkan apal hasanatu, kebaikan, amal-amal baik. Jadi ingat juga ketika Anda sedang di haram, Anda sedang di tanah haram, itu hati-hati. Setiap kejelekan-kejelekan, amal-amal maksiat, amal-amal yang mungkar, amalia-amalia jahat, amalia-amalia jelek itu juga dilipat gandakan ketika Anda melakukan di tanah haram. Sebagaimana Anda akan dilipat gandakan satu kebaikan itu tadi, begitu juga kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena ini tanah haram, tanah yang kemudian Rasulullah SAW memberikan pujian yang luar biasa kepada tempat haram Mekah ini. Maka itulah walamma ada, ketika kembali siapa Rasulullah SAW, Kanjeng Rasul SAW, ila Makkah, ke negeri Mekah, karena Nabi terusir ya oleh orang-orang musyrikin dulu, dan kemudian beliau tinggal di Madinah atas nama hijrah beliau, hijrah itu. Suatu saat ketika Fathul Mekah, beliau kembali untuk menguasai Mekah, mengepung Mekah, dan kemudian menguasai kembali tempat Baitullah tadi, Ka'bah. Maka kemudian Nabi istaqbala, menghadap Al-Ka'bah, ke Ka'bah. Waqala, dan kemudian berkata Nabi, innaka la khairu ardillahi azza wa jalla wa habbu biladillahi ta'ala ilayya walaula anni ukhrijtu minka lamma kharajtu. Itu dawuhnya Nabi ketika beliau rindu kepada kiblat, kepada Ka'bah. Karena Nabi terusir waktu itu ya, dikejar-kejar oleh orang kafir, orang-orang musyrik, akan dibunuh. Nabi akhirnya hijrah, dan Nabi memang berat sekali pada waktu itu. Atas perintah Allah, maka kemudian hijrah. Ketika kembali untuk ke Mekah, sebelum beliau kembali ke rumah, karena rumahnya Nabi juga di Mekah, karena beliau lahir di Mekah, tinggalnya awal juga di Mekah. Sebelum beliau itu ke tempat lain, maka beliau langsung menuju istaqbalal qiblatah, yaitu menuju menghadap kiblat, menghadap kepada Ka'bah, istaqbalal Ka'bah. Sambil mengatakan, innaka la khairu ardillah, sesungguhnya engkau wahai Ka'bah, la khairi ardillah, betul-betul menjadi bumi Allah yang terbaik. Ka'bah kamu itu adalah termasuk bertempat di bumi Allah yang terbaik.
Wa habbu biladillah, dan negara yang paling dicintai, negara Allah yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan negara seluruh jagat raya ini, bahwa negara terbaik itu hanyalah Mekah. Ilayya, menurut aku, katanya Rasul. Walaula anni, dan andaikan tiada, anni sesungguhnya aku, ukhrijtu dikeluarkan, minka dari kamu. Andaikan dulu tidak diusir oleh orang-orang kafir dan saya tidak diperintahkan hijrah, lama kharajtu, maka aku tidak akan pernah keluar dari Mekah ini. Wa ma ba'da Makkah buqatan afdalu min Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kemudian dari mulianya, dari agungnya, dari istimewanya tanah haram. Wa ma ba'da Makkah, dan setelah kota Mekah, bukatan, apanya bukatan, tempat atau tanah, afdhala, yang lebih utama lagi, min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan kota Madinatul Rasul, yaitu Madinatul Munawwarah. Jadi setelah Mekah, ya, tanah yang terbaik itu adalah mana? Tempat yang terbaik itu adalah Madinatul Munawwarah. Fal a'malu, maka adapun melakukan amalia ibadah fiha, di dalam kota Madinah, aidon juga itu, mudha'afatun, juga dilipat gandakan. Ibadah di haram, di Mekah dilipat gandakan, begitu juga Madinah juga dilipat gandakan. Kenapa? Itu buk'ah atau tempat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada. Salatun, adapun satu salat, atau bisa diartikan satu rakaat, fi masjidi, satu salatan di masjidku, Masjid Nabawi, hada ini, itu khairun, jauh lebih bagus, min alfi salatin, dibandingkan 1000 salat, fi masiwahu, pada sesuatu yang selain Madinah, illal masjidul haram, kecuali Masjidil Haram. Bahwa satu kali sholatan di Masjid Nabawi itu lebih bagus, sholat satu rakaat, sholat satu sholatan di Masjid Nabawi itu lebih bagus dibandingkan 1000 kali sholat di masjid yang selain Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Wa ba'da Madinatil ard, wa ba'da Madinatihi, dan setelah kota Madinahnya Rasulullah, yang paling afdol itu al-ardul muqaddasatu, yaitu tanah Baitul Maqdis di Yerusalem sana ini. Itu termasuk masjid yang istimewa ketiga itu. Fa inna sholata fiha, maka sesungguhnya sholat fiha di Baitul Maqdis itu pahalanya bi khamsati mi'ati sholatin fi masiwahu illal Masjidul Haram. Bahwa sholat di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis itu, sholat satu kali di sana itu dipahalai 500 sholat pada masjid lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu tentu yang tidak bisa dibandingkan. Tadi wama ba'da, tadi itu di atas itu wama dan sesuatu, bukan ma manafi. Wama ba'da Makkah, wama ba'da hadil baqa'is salasi, wama dan sesuatu ba'da hadil baqa'i, setelah tempat as-salasi yang tiga itu, fal mawadi'u, maka adapun tempat-tempat fiha, di dalam mawadi' itu mutasawiyatun, sama. Jadi, dan sesuatu yang setelah
tempat tinggal 3 ini, masjid 3 itu, maka fal mawadi'u, maka adapun tempat-tempat fiha, di dalam tempat-tempat itu mutasawiyatun, sama, illa suhur, kecuali batas-batas daripada daerah itu. Jadi daerah yang termulia, terhormat, termulia di jagat raya itu, di alam semesta ini, tidak ada lain adalah buk'ah 3, 4 tanah, 4 tempat ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis. Selain itu tidak ada, sama. Kecuali suhur. Suhur itu apa? Kecuali suhur itu adalah batas kota, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Mekah. Itu namanya batas-batas, itu masih lebih mulia dibandingkan seluruh tempat di dunia ini. Jadi itu pokoknya luar biasa. Kerikil di Mekah itu mulia, lebih mulia dari kerikil yang selain Mekah. Debunya juga debu yang termulia. Gunungnya juga gunung termulia. Air-air sumber di sana itu sumber air yang termulia. Rumput-rumputnya, pepohon yang ditanam di sana itu menjadi mulia semua, karena ditempatkan di tempat yang mulia. Itu barokahnya. Luar biasa itu ya. Luar biasa. Jadi tempat inilah tempat yang mulia. Itu, atau masjidnya itu masjid mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Begitu juga pengaruh tempatnya. Begitu masjidnya di situ terbaik atau termulia, maka tempat di situ menjadi mulia semua. Bahkan perbatasan kota yang dianggap tanah haram itu, perbatasannya di pinggiran sana, itu dibandingkan dengan daerah, tempat-tempat sedunia yang terbaik, masih muliaan perbatasan kota yang mulia tadi, kota Mekah, kota Madinah, kota Yerusalem. Oleh sebab itu, fa innal maqama, maka sesungguhnya makom, dia dengan suhur, lil murabatati, untuk menghubungkan, fiha, di dalam baqa'us salasa, fihi, di dalam makom ini. Karena yang namanya makom, tempat yang berupa suhur itu, perbatasan itu menjadi tempat hubungan dengan 3 tempat tadi. Seperti di Mekah itu ada batas Mekah, pelabuhannya mungkin ada. Begitu batas di Madinah. Karena suhur atau batas kota itu menghubungkan kepada kota, sehingga segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kota Mekah itu jelas masih yang terbaik bila dibandingkan dengan tempat-tempat di jagat raya ini. Walidzalik, oleh karena itu, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasyuddur rihal ila salasati masajid. Maka itu tidak boleh seseorang itu keluar, ya. La tasyuddur rihalu, tidak boleh melepaskan perjalanannya orang-orang itu. Ini kalau di mana itu ada yang mana tidak boleh berziarah kubur, dan tidak begitu. Tidak boleh pergi jauh. Masjid selama di rumahnya ada masjid itu bisa. Anda jangan pernah sulit, ya. Jangan pernah Anda itu mempersulit diri. Jangan pernah Anda itu keluar dengan alasan apapun. Jangan Anda itu keluar dengan alasan apapun. La tasyuddur rihal illa ila salasati masajid, kecuali bila Anda keluar menuju 3 masjid. Ya. Yang lain Anda boleh merasa berat untuk keluar.
Ini larangan orang jangan jauh-jauh ke masjid. Kecuali kalau Anda boleh ke masjid itu kalau tujuan masjidnya adalah pertama adalah Masjidil Haram. Masjidi hadza Masjid Nabawi ini, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jangan mempersulit. Ya. Jangan kamu itu artinya jangan kamu keluar, la tasyuddu, jangan mengikat arihal. Perjalananmu itu jangan pernah diikat. Artinya tidak boleh keluar ya kota dengan alasan apapun, tidak boleh keluar. Anda punya masjid di sini, tidak boleh keluar. Anda dijadikan oleh masyarakat, oleh tokoh sebagai ketua takmir, Anda tidak boleh keluar. Anda sebagai warga di sini, selama ada masjid di sini maka Anda tidak boleh keluar ke masjid yang lain. Kecuali Anda boleh keluar dari tempat Anda itu kecuali ada 3, sekalipun jauh itu wajib. Lepaskan, jangan sampai mengikat, jangan sampai dilarang. Ketiga itu adalah ketika Anda berziarah ke makam Rasulullah, ketika Anda melaksanakan haji, itu yang yang boleh Anda keluar. Selama selain itu Anda tidak boleh keluar dari tempat desa itu. Maka itu li'annal masajid ba'da hadhil masajid salasa mutasawiyah. Karena itu masjid-masjid setelah masjid 3 ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjid Baitul Maqdis, itu semuanya adalah mutamatsilatun, sama saja. Wala balada, dan tiada negara illa kecuali wafihi, dan itu tetap di dalam negara masjidun, ada masjid. Tiada negara satupun kecuali pasti ada masjid, tempat bersujud. Fala makna, maka tiada maknanya lirihlati, maknanya rihla itu melepas atau pergi ila masjidin akhar, kepada masjid yang lain. Jadi yang dimaksudkan orang itu tidak boleh keluar kecuali ketika masjid itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu hanya itu maknanya rihla itu. Tidak memberikan arti rihla itu kepada masjid yang lain. Jadi ini satu hadis yang khusus, yang dikhususkan oleh baginda Rasul kepada 3 tempat yang mulia ini. Ya. Tidak seluruh masjid, ya, tidak seluruh masjid. Justru kalau di fikih itu, kalau memang Anda sebagai penduduk di situ, kalau hari Jumat itu dilarang, dimakruhkan keluar kota. Kenapa? Karena Jumat itu punya syarat harus terpenuhi 40. Maka itu kalau bepergian jangan. Dan tidak boleh keluar menuju masjid yang lain selama di masjid Anda itu masih ada. Kecuali kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu boleh. Ya. Ini diantara hikmahnya. Syurutu wujubil haji. Sekarang menjelaskan tentang syarat wajibnya haji. Wasihhati arganihi wa wajibatihi wa mahduratihi. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung syarat wajibnya haji, sah rukunnya dan keabsahan rukunnya haji, wajibnya dan larangannya. Amma syara itu, maka adapun syarat-syarat haji, fasyartu sihhatil haji, maka adapun syarat sahnya haji itu isnani, ada 2. Al-waktu, waktu, wal islamu, dan Islam. Apa yang dimaksudkan waktu? Waktu itu artinya ya waktu haji. Haji itu waktunya dimulai 3 bulan, ya, mulai dari Syawal itu sudah masuk haji. Wa dzilqa'dati, dzilqa'dah, dan watis'i min dzilhijjati, 9 dari bulan Dzulhijjah, ila tulu'il fajri min yaumin nahr, sampai
munculnya subuh itu, munculnya fajar, yaitu pas di hari Nahr. Ini di antara waktu pelaksanaannya haji maksudnya. Waktu orang yang melaksanakan juga begitu. Maka itu fayasihu, maka sah apa? Hajjus sobi, hajinya bayi. Jadi begitu jerobot, brojol, keluar bayi itu, diajak haji, boleh. Wayuh rimu, dan pakai ikhram binafsi sendiri, ingkana jika ada siapa orang itu memayizan kalau sudah tamyiz. Tapi tentu kan tidak bisa ikhram, masih pakai ikhram. Ya diberi anulah pakaian ikhram tentu kalau bayi, tapi tidak menjadi syarat. Tetapi kalau bagi anak yang sudah mumayyiz, yang sudah pinter itu wayuhrimu binafsi, kalau bisa menggunakan pakaian ikhram sendiri. Wayuhrimu, dan pakaikan ikhram binafsi dengan sendiri, ingkana jika ada mumayyizan mampu. Ya tentu tidak mampu lah. Kalau tidak mampu, wayuhrimu anhu waliyu ingkana sohiron. Wayuhrimu, dan pakaikan ikhram anhu kepadanya siapa waliyu, walinya, ingkana jika ada siapa, yaitu sobi, itu sohiron, masih kecil. Wa yaf'alu bihi ma yaf'alu fil haji. Wa yaf'alu, dan melakukan bihi dengan sesuatu, ma yaf'alu fil haji, sebagaimana dilakukan di dalam haji. Dan dia melakukan, anak-anak itu juga sekalipun masih anak-anak, dia melakukan apa yang dilakukan di dalam haji. Minat tawafi, tawaf, wasai, dan sa'i, wawiri, dan lainnya. Di Arafah, tinggal di Arafah, tinggal di ngambil batu di Musdalifah, dan tinggal di Mina, dan ke Jamarot. Itu harus dilakukan. Sebagian dilakukan oleh orang haji, sekalipun anak-anak. Wa amal waktu, maka adapun waktunya haji, bulannya fawa Syawal, masuk Syawal. Jadi telasan atau hari raya itu sudah masuk bulan haji. Anda berangkat ke sana bisa sudah melakukan haji itu. Ketika Anda masuk, turun di Madinah, ketika Anda mau ke Mekah, maka dianjurkan, diwajibkan, yaitu untuk niat mikotnya di Bir Ali. Seperti itu. Kalau agak awal, kalau di waktu tengah Dzulqa'dah Anda berangkat. Watis imin Dzulhijjati, dan 9 Dzulhijjah, ila tulu'il fajri, sampai munculnya fajar. Sotik min yaumin nahr, yaitu di hari Nahr. Faman, maka barang siapa ahrama, yang ikhram atau ibadah bil haji, dengan ikhram haji, fi ghairi hadhil muddati, pada selain waktu ini, baya, maka adapun haji fi ghairi hadhil muddah, itu umratun, namanya umrah. Kalau ada orang ikhram haji tapi di luar apa? Di luar bulan ini, maka itu namanya umrah. Kenapa? Karena wajami'us sanatim, adapun seluruh tahun itu waktu lil umrati, menjadi waktu miliknya umrah. Jadi kalau di luar bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 Dzulhijjah sampai terbitnya yaitu fajar pada hari Nahr, itu waktunya haji. Ya, selain itu adalah menjadi waktunya umrah. Wa amma syurutu wuqu'ihi min hujjatil Islam. Min hajjatil Islam. Wa amma syurutu wuqu'ihi, adapun syarat-syarat terjadinya an hajjatil Islam, tentang hajinya Islam. Disebut syarat haji.
seorang yang beragama Islam itu apa? Fal bulughu, maka balik, wal aklu, dan akal, punya akal, wal waktu, dan punya waktu. Wa amma syurutu luzumi, dan adapun syarat lazimnya haji, syarat wajibnya haji. Pertama, fal istitoah, yaitu punya kemampuan. Wa adapun istitoah itu nau'ani, ada dua model. Istitoah itu ada dua model. Ahaduma, adapun salah satu dari nau'an, al-mubasyaratu. Istitoah mubasyarah itu adalah langsung. Mubasyarah itu menjalankan haji mampu langsung. Wadzalika, adapun hal itu, adapun mubasyarah itu lahu bagi seseorang asbabun, adapun ada beberapa sebab. Jadi orang yang boleh langsung ada istitoah dengan cara mubasyarah itu langsung. Tapi tentu dia mempunyai sebab, ada beberapa sebab. Pertama, amma fi nafsihi fa bisihhati. Kalau terkait dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan badannya itu, maka istitoahnya pertama adalah fa bisihhati, maka dengan sehat. Istitoah terkait dengan jiwa. Kalau terkait dengan jiwa, badan, boleh langsung itu karena sehat. Wa amma, dan adapun fitoriki, di dalam perjalanan, mampu di dalam perjalanan, mampu di dalam diri, badan tadi ya. Pertama, yang mampu langsung berangkat istilahnya. Ya. Mampu pertama, mampu secara fisik, fisiknya sehat. Yang kedua, mampu wa amma fitorik, dan adapun mampu dari sisi jalan. Perjalannya bi antakuna, harus ada perjalanannya itu aminatan, yaitu aman, bila bahrin mukhtirin, tanpa adanya lautan yang membahayakan. Jadi perjalanannya kalau memang itu melalui laut tidak membahayakan, tidak dalam keadaan gelombang besar yang nanti akan membahayakan kepada perjalanan jamaah haji. Kalau memang dilihat bahwa gelombang besar ini nanti pasti akan menelan jamaah haji, akan membinasakan jamaah haji, maka dianggap belum istitoah dari sisi torik jalannya. Wala aduwin qahirin, dan aman dari tiada musuh yang kohar, yang yang diktator, yang memaksa untuk menghalangi, itu tidak ada itu. Wa amma fil mali, itu tadi dari fisik dan dari perjalanan harus istitoah. Wa amma fil mali, dan adapun dalam konteks hartanya, mampu di dalam harta benda adalah bi ayyajidah fa bi ayyajidah, maka dengan masih mempunyai nafakota iya dihabi wa iyabi, dia masih memiliki yaitu pembiayaan pulang perginya. Kalau di Indonesia kan berangkatnya itu kan sudah bayar lebih dulu, sudah ada yang ngatur, sudah ada yang mempanitiai. Ini seperti zaman tempo dulu, jadi membawa uang sendiri ini. Jadi kalau diprediksi uang berangkat dan uang pulang itu masih ada. Itu namanya istitoah. Sampai ila watnihi, menuju kepada ke negerinya sendiri, menuju pulang. Dan tidak hanya itu, wa ayyamlika nafaqata man talzimuhu nafaqatuhu. Wa ayyamlika, dan tetap memiliki nafaqata man, nafaqonya orang, talzimuhu, yang wajib kepada man, apa nafaqatuhu, nafaqonya. Dia selama ditinggal, dia tetap harus meninggalkan, harus mampu membiayai orang-orang yang ditinggalkan itu, yang menjadi tanggung jawab nafaqonya.
Satu misal punya anak 3, punya orang tua yang ikut di situ 2, laki perempuan. Itu harus dipersiapkan, harus Anda miliki. Jangan Anda pergi haji yang di rumah itu sampai tidak bisa makan. Ini bahaya, ini tidak boleh itu. Termasuk tidak istitoah sih. Jadi ada pembiayaan atau Anda memiliki nafkah wajib yang harus Anda nafkahkan kepada keluarga selama fi hadhil muddati, selama perjalanan haji atau umroh. Wa ayyam lika, dan harus memiliki ma sesuatu aqdo yuqdo bihi, ma sesuatu yakdi yang bisa memenuhi bi dengan ma uyunahu akan hutang-hutangnya. Dia harus memiliki sesuatu yang bisa untuk memenuhi atau membayarkan hutang-hutangnya. Jangan sampai punya hutang. Maksudnya punya hutang itu hutang yang mengikat karena mengambil. Dalam konteks ini kan banyak pegawai juga kan, PNS itu kalau pergi haji kan menghutang. Nah, diambil dulu itu istilahnya. Dia bekerja tetapi masih punya hutang dengan pekerjaannya. Ini nanti pembahasan di lain kesempatan saja ini ya, biar tidak terlalu panjang. Karena ternyata di dalam istitoah itu, kalau dilakukan istitoah murni, sesungguhnya PNS itu sudah tidak mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan finansial, karena dia itu mengambil hutang, sementara pekerjaannya belum rampung. Tetapi itu kalau menurut fikih salaf, kalau fikih modern nanti kita bahas di lain pembahasan. Jadi itu diantaranya ya. Jadi wa ayyam lika ma yaqdi bihi duyunahu wa ayyaqdiru ala rahilatin wa ayyaqdiru, dan ada kemampuan ala rahilatin, di atas kendaraan. Jadi harus punya kemampuan di atas kendaraan. Karena kalau tidak punya kemampuan duduk di atas kendaraan, bagaimana mungkin itu dianggap istitoah? Maka itu perlu pendamping. Kalau memang tidak mampu, harus ada pendamping. Aizamilah harus ada itu. Kalau tidak mampu yang membawa barang, nanti ada yang membawakan barangnya. Tidak ada yang menuntun, harus ada yang menuntun. Ya. Selama itu tidak ada, maka dianggap tidak ghairu istitoah. Tapi kalau ada pendampingnya, ada yang mengawalnya, itu berarti naik ke peringkat istitoah. Sekalipun dia itu lemah, tapi ada yang membantu. Wa amman nausani, maka ada pun yang kedua. Apa istitoah dalam tinjauan yang kedua itu? Tadi istitoah secara langsung namanya. Jadi fisiknya bagus, terus perjalanannya juga aman, dan tidak kalah pentingnya bahwa dia mempunyai sanggup pulang pergi dan ada, artinya mampu membiayai terhadap orang-orang yang ditinggalkan di rumah semuanya, ya, menjadi kewajiban dia. Selama itu terpenuhi semua, maka itu namanya istitoah secara mubasyarah. Wa aman nausani, dan adapun bagian kedua apa? Fastitoatul maghdub. Fastitoatul maghdubi, yaitu mampu masih terpotong, masih terputus kemampuannya. Tidak mubasyarah, tidak langsung, tapi terputus. Bimalihi, terkait dengan hartanya, dengan uangnya, dengan biayanya. Wawa, adapun yang dimasukkan dengan istitoal maghdub bimali wawa, adapun yang dimasukkan itu kemampuan tapi bersifat terputus. Tergantung, masih digantungkan. Itu ayas tak jaroman
Yahuju anhu ba'da farohil ajir an hajjatil Islam li nafsih, yaitu orang yang masih bekerja atau orang yang masih menyewakan sesuatu. Jadi siapa itu man istajaro ayastajaro, man orang yahuju yang akan haji anhu dari man ba'da farohil ajiri, setelah selesai nyewanya, setelah selesai pekerjaannya kemudian baru dikasih uang. Itu namanya istitoanya itu maghdhub, terputus. Ya kalau saya lebih artikan tertunda. An hajjatil Islam, dari haji Islam di nafsi, untuk dirinya, tentu untuk dirinya itu yang dimaksudkan. Untuk dirinya sendiri. Waman istato'a, dan termasuk ini apa, termasuk istito'al maghdhub. Waman, dan barang siapa istato'a yang mampu, lazimau maka wajib hu bagiman apa al-haju haji. Tapi orang yang punya kemampuan langsung haji ya langsung. Walahu at-takhir, tapi dia juga boleh mengakhirkan ini. Walahu, dan bagi orang yang istita'ah yang mampu, at-takhiru, adapun bisa mentakhirkan, boleh. Apalagi sekarang ini kan orang haji itu apakah dianggap istito'ah apa enggak? Ya. Maksudnya adalah harus menunggu lama itu dikategorikan istito'ah apa enggak? Karena menunggu lama kan. Kalau saya katakan bahwa setiap orang yang mau haji itu secara finansial sudah tercukupi. Tercukupi dengan sehat badannya, terpenuhi dengan keamanan perjalanannya, terpenuhi dengan biayanya. Clear, itu sudah istito'ah. Karena hanya perkara berangkat saja. Maka tidak boleh, maka jangan sampai ditarik uang haji yang sudah Anda setorkan, kemudian ada orang memprovokasi sampai tidak punya wajib, karena itu sampai dianggap tidak istito'ah karena lama, sampai tidak bisa pindah aja ke umroh. Tidak bisa dengan cara itu. Karena waiting list itu bukan kehendak orang itu, tetapi kehendak peraturan, aturan. Ya. Sedangkan kemampuan itu mengikat kepada pribadi orang itu. Pribadi kepada orang itu. Ya, kemampuan itu terkait dengan pribadi dengan itu. Maka sebab itu, waman istata'a lazimaul hajj, barang siapa yang mampu maka wajib haji. Walahu at-takhir, walahu, dan bagi orang yang mampu itu at-takhiru, adapun bisa mengakhirkan. Walakinnahu, akan tetapi takhir, walakinnahu, akan tetapi takhir, walakinnahu, akan tetapi orang yang haji fi, di dalam takhir ala khotorin, bahaya. Artinya kalau menunda-nunda haji itu bahaya. Tetapi kan tidak menghilangkan istito'ah ini. Tidak menghilangkan istito'ah. Cuma bahaya. Fa in tayassara, kalau memang mudah, lahu, bagi seseorang, walau fi akhiri umri, sekalipun di akhir umurnya, sakoto, maka gugur anhu, dari orang itu, maka dianggap tidak istita'ah. Itu kalau mudah bagi orang itu, tidak ada halangan. Tapi kalau ada halangan seperti ini, karena kan dianggap ini harus waiting list, harus menunggu, maka itu kan bukan menjadi kemauan orang yang mau haji kan, lain itu. Fa in tayassara lahu walau fi akhir umri, sekalipun bahwa nanti mengakhirkan hajinya itu tetap mudah, tetap gampang, sakoto anhu, maka gugur baginya. Nah,
bagaimana yang dimaksud wa in mata, maksudnya itu wa in mata, dan jika mati qoblal haji, sebelum haji, laki Allah, laki ya maka ketemu siapa orang yang belum haji, punya kemampuan tapi tidak mau haji, ketemu Allah asian dalam keadaan maksiat, bitarkil haji, karena sebab meninggalkan haji. Wa kana, dan ada apa al haju, haji fitir kati, di dalam peninggalannya seseorang, yahuju anhu, yahuju maka hajikan anhu kepadanya, wa illam yuso, dengan catatan sekalipun tidak berwasiat, kasairi tuyuni, seperti orang yang punya seluruh hutang. Jadi usahakan kalau ada orang yang dulu meninggalkan haji, orang kaya, anaknya kalau bisa itu hajikan melalui tirkanya, melalui peninggalannya tadi, yahuju anhu, sekalipun dia tidak wasiat, karena itu hukumnya seperti orang yang punya hutang. Kamu nemui bapakmu sekalipun tidak wasiat untuk nyaur kamu, tapi kalau dengar bapakmu punya hutang, maka kamu wajib untuk membayarnya. Sama dengan seperti itu, sekalipun dulu tidak wasiat untuk haji, keluarga kamu, bapak kamu, orang tua kamu, maka kamu hajikan dia. Waman mata, ini waman, dan adapun barang siapa itu mata, mati siapa orang, walam yahujja, dan belum haji, ma'al yasari, padahal dia sangat muda dulu, dia diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan istitoat tapi tidak mau haji, fa amruhu syadidun, urusannya menjadi berat nanti indallah, di sisi Allah. Ingat, berat sekali urusannya dengan Allah nanti. Maka itu dari beratnya Sayyidina Umar itu sampai begini, laqad hamamtu, saya betul-betul pengen an aktuba, menulis fil amsori, di kota-kota ini, bidorbil jizyati, untuk membuat hukuman pajak, alaman bagi orang lam yahujja, yang tidak mau haji, miman, dari orang yastatiu, yang mempunyai kemampuan, ilaihi, bagiman, sabilan, yaitu jalannya. Sampai Sayyidina Umar dari dawuh ini, betapa beratnya tanggungan orang yang punya kemampuan untuk haji tapi tidak haji, itu nanti akibatnya urusan dengan Allah sangat besar, sangat berat siksanya nanti. Sampai Sayyidina Umar itu membuat sebuah brosur, ditulis, dikirim di kota-kota dengan diancam pada orang-orang yang punya kemampuan haji tapi tidak haji, itu diancam dengan harus membayar pajak, harus dengan denda, kena denda lah, jizyah. Ini pentingnya umat Islam untuk melaksanakan haji. Mungkin dari konteks ini dulu saya jelaskan, dan nanti kita akan terangkan tentang rukun yang kemudian. Wa an Sa'id bin Jubair wa Ibrahim an-Nakhai wa Mujahid wa Tawus, dari riwayat dari Sa'id bin Jubair, Ibrahim, Nakhai, Mujahid, dan Tawus. Walau alimtu rajulan waniyan wajaba alaihil hajju summa mata qabla ayyahujja ma sholatu alaih. Bayangkan, perawi-perawi ini menyatakan begini, law alimtu, andaikan aku tahu, rajulan, ada seorang lelaki, waniyan, yang kaya, wajaba, yang wajib, alaihi, bagi lelaki yang kaya itu apa, al hajju, haji, summa mata, kemudian kok mati. Ada laki-laki, andaikan aku tahu ada orang kaya yang punya wajib haji, ternyata dia tidak mau haji dan kemudian mati qabla ayyahujja, sebelum haji, ma shallaitu alaih, aku tidak akan pernah mau nyolati dia. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, karena ada lahu, baginya, jarun musirun, sebagian ulama itu pernah dulu mempunyai tetangga musirun yang kaya, famata, dan kemudian mati, walam yahujja, mati dan dia belum haji atau tidak mau haji, falam yusolli alaih, falam yusolli, maka tiada mensolati alaihi, kepada tetangga yang kaya, sudah waktunya haji tidak haji. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesadaran, terutama orang-orang yang mampu
untuk segera menyadari bahwa melaksanakan haji dan umroh itu menjadi kewajiban buat kita sebagai seorang muslim. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.